Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran tahsin Al-Quran kelas 7. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang mad tobi'i. Nah tapi sebelumnya ibu mau ulas dulu materi yang kemarin. Kemarin itu kita udah belajar tentang adab dalam membaca Al-Quran. Nah ini dia Al-Qurannya, kita lihat. Nah bagus ya Al-Qurannya ya. Mudah-mudahan bacaan kita juga sebagus Al-Qurannya. Bukan Al-Qurannya aja yang bagus, tapi nggak kita baca-baca, kita biarkan, kemudian kita lupakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita di sini untuk belajar Al-Quran supaya kita bisa membaca dengan baik sesuai dengan hukum tajwidnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mad tobi'i. Mad tobi'i atau mad asli. Nah, jadi mad tobi'i ini bisa disebut juga dengan mad asli. Kenapa ibu sekarang bahasnya mad tobi'i dulu? Karena kalau kita perhatikan dalam pembacaan Al-Quran itu ada panjang, ada yang pendek. Kadang-kadang, aduh bingung bu, mana ya yang panjang, mana sih yang pendek? Kalau panjang, apa sih cirinya? Nah, karena yang paling banyak di Al-Quran itu adalah yang bacaan yang panjang, kemudian yang pendek. Jadi, ibu memilih materi yang pertama kita bahas itu adalah mad tobi'i atau mad asli. Itu. Oke ya, dipahami ya sampai situ. Nah, sekarang bacaan yang dibaca pendek itu seperti kayak waktu kalian TK atau kalian kalian PAUD ya, ada a ba ta a ba ba a ba. Nah, itu dibacanya pendek. Nah, kalau pendek itu kita sebutnya dengan qashar. Qashar itu dibaca pendek artinya. Ya, kita sebut aja qashar. Oke, qashar itu dibaca pendek. Nah, sekarang ke mad tobi'i. Kalau dibaca panjang namanya apa, Bu? Namanya mad. Artinya dibaca panjang. Nah, gitu. Jadi ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Prinsipnya seperti itu dulu ya. Oke, kita kembali ke materi. Mad tobi'i berarti pasti dia dibacanya panjang. Mad itu artinya panjang, tobi'i itu artinya tabiatnya atau wataknya memang harus panjang. Kemudian kalau asli itu asli ya aslinya memang dibaca panjang. Oke. Huruf mad tobi'i, kita sebutnya mad tobi'i aja ya. Mad tobi'i itu hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu mati, dan ya mati. Oke, hurufnya ada 3, alif, wawu mati, dan ya mati. Syaratnya supaya dia bisa dibaca panjang, syaratnya itu adalah apabila ada alif setelah fathah. Fathah itu adalah tanda yang ada di atas seperti ini nih. Nah, ini namanya fathah. Kemudian syarat untuk wawu mati. Wawu mati itu dia akan menjadi mad tobi'i apabila ada wawu mati setelah domah. Domah itu bentuknya seperti huruf wawu di atas. Set. Nah, oke. Kemudian yang ketiga,
ya mati setelah kasroh. Nah, kalau tadi fathah itu di atas, kalau kasroh berarti di bawah. Nah, contohnya, nah biar lebih mudah, kita langsung ke contohnya. Contohnya di sini, ya, ini contohnya. Contohnya misalnya alif setelah fathah ya. Huruf mim ada alifnya, kemudian setelah alif itu ada fathah. Ma. Oke. Kemudian satu lagi. Nah, oke. Ini contoh mad tabi'i dengan huruf alif setelah fathah. Ini alifnya, kemudian ini fathahnya. Ada huruf alif setelah fathah. Oke. Kemudian waw mati contohnya. Yang mudah aja ya. Bu. Ku. Nah, ini adalah mad tabi'i dengan waw mati setelah domah. Ini waw matinya, ini domahnya. Kemudian yang ketiga ya mati. Oke. Ya mati di ni. Nah, ini semua hukumnya mad tabi'i. Ma, kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada alif setelah fathah. Ini juga sama karena ada alif setelah fathah. Kalau ini kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada waw mati setelah domah. Yang ini kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada ya mati setelah kasroh. Mudah ya? Aduh, gampang banget. Siap-siap aja bacaan Qur'annya lancar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kita bedakan dengan bacaan yang pendek. Ini kan semua hukumnya mad tabi'i, dibacanya panjang ya. Nah, sekarang kalau yang pendek. Kalau yang pendek ya dia akan seperti ini. Ma. Na. Bu. Ku. Di. Ni. Nah, ini semuanya kosor. Gak boleh dibaca ma, na, bu, ku, di, ni. Gak boleh karena dia bukan mad tabi'i. Maka dibacanya harus ma, na, bu, ku, di, ni. Nah, ini mudah ya karena dia terpisah hurufnya. Coba kalau dia nyambung, kadang-kadang suka bingung ya. Misalnya gini nih. Makna. Buku. Ini nggak bisa nyambung nih. Di, nih. Nah, ini juga dia dibacanya harus pendek. Kenapa? Karena nggak ada huruf mad tabi'inya. Jelas ya. Jadi dia semuanya kosor. Harus dibaca pendek. Nggak boleh kamu panjang-panjangin. Nggak boleh tuh. Mana buku dini. Mana buku dini. Kalau ini mana buku dini. Gampang ya? Gampang banget. Insya Allah bisa. Kemudian ini kan tadi mad tabi'i nih. Jadi mad tabi'i itu khusus yang alif setelah fathah ada juga nih. Kadang-kadang ada huruf yang memang dibacanya itu panjang tapi tidak pakai alif setelah fathah, tapi menggunakan fathah berdiri. Ibu sebutnya fathah berdiri ya. Contohnya misalnya gini. Nah, ini namanya fathah berdiri. Dia hukumnya adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena sebetulnya struktur tulisannya itu
asalnya itu bukan seperti ini, tapi seperti ini nih. Maliki. Nah, gitu. Cuman ada beberapa huruf yang memang digantikan atau diwakilkan oleh fathah berdiri. Ini hukumnya mad tobi'i, kecuali kalau fathah berdirinya itu ada di huruf alif ya anak-anak ya, atau di huruf alif seperti ini. Ini dia bukan mad tobi'i. Dia bukan mad tobi'i ya. Kalau selain huruf alif semuanya mad tobi'i. Kalau huruf alif itu bukan mad tobi'i. Nanti kita pelajari dia hukumnya apa. Oke? Nah, selanjutnya, mad tobi'i ini dibacanya panjang, tapi panjangnya itu tidak seenaknya kita. Misalnya mana buku, sampai kamu habisin nafas kamu. Jadi nggak boleh kayak gitu ya anak-anak. Jadi bacaan ini atau hukum mad tobi'i ini dia ada batasannya. Panjangnya itu adalah 2 harokat atau 1 alif. Jadi 2 harokat itu 2 ketukan gitu. Kalau ibu sih bilangnya satu goyangan. Nah, 1 ayunan, bukan 1 goyangan, 1 ayunan. Contohnya kita langsung ke kalimat ya anak-anak ya, biar enak. Nah, kita ambil deh Qur'annya. Set. Nah, kita buka sembarang. Set. Nah, wow, pas ya. Misalnya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kalimat bismillah aja dulu. Ya, ini ada mad tobi'inya nih. Bis bukan, millah bukan, hirro bukan, roh juga bukan, ma dia mad tobi'i karena ada fathah berdiri seperti yang tadi Bu jelaskan. Fathah berdirinya kan ada di huruf mim bukan di huruf alif, jadi dia mad tobi'i. Nirro bukan, hi. Nah, ini hi juga dia mad tobi'i, tapi karena dia ada di akhir kalimat nanti hukumnya bukan mad tobi'i anak-anak ya. Tapi sementara kita sebut aja dulu mad tobi'i biar kita bisa bedain. Jadi kalau baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknya itu nggak terlalu panjang. Manirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan ya, nggak sampai dua harokat atau 1 alif seperti yang ibu bilang, 2 ketukan atau 1 ayunan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya anak-anak suka panjangnya di lafaz Allahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga nggak boleh karena lafaz Allah juga dia bisa dia hukumnya mad tobi'i juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 ketukan atau 1 ayunan. Kita lanjut nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tosim mim. Ini to-nya mad tobi'i. Mentang-mentang sin sama mimnya panjang, to-nya juga kamu panjangin. Tosim mim. Salah ya, bukan gitu. Karena dia beda hukumnya. Kalau ini dia mad tobi'i, jadi hanya 2 ketukan atau 1 ayunan. Paham ya? Gampang banget ya. Ternyata belajar tajwid itu menyenangkan. Kita lanjutkan. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah, kita perhatikan. Ini namanya menganalisis ayat ya anak-anak ya. Tilka, ka-nya dibaca kosor. Nggak boleh tilka, nggak boleh. Tilka. Nah, a-nya ini dia bukan mad tobi'i ya, tapi panjangnya sama 2 harokat. Nanti kita pelajari a ini hukumnya apa. Ya mad tobi'i karena ada fathah berdiri, jadi hanya 2 ketukan. A sama ya berarti dua-duanya nggak boleh terlalu panjang-panjang. Tulki, nah dia nggak bisa jadi kosor ya, karena dia ada alif lam di sini. Oke, di pertemuan berikutnya kita pelajari. Ki, dia dibaca pendek atau kosor. Ta mad tobi'i. Nah, ada lagi nggak nih
Nah, sampai sini nggak ada ya. Oke, jadi tilka ayatul kitabil mubin. Lanjut, la kosor, alla tasydid ya, ka kosor, ba hukumnya adalah mad tobi'i. Kenapa? Karena ada alif. Nih alif nih, ada alif setelah fathah, dibacanya harus panjang. Panjangnya 2 harokat gitu. Khi kosor, unna belum diajarin ya, sa kosor, ka kosor, alla tasydid, la nah mad tobi'i. Kenapa? Karena ada alif setelah fathah. Ini kadang-kadang suka keliru nih anak-anak. Ini tuh huruf lam alif ya. Ini lamnya, ini alifnya. Jadi dia ada alif setelah fathah, maka dibacanya harus panjang. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ya kosor, ku dia mad tobi'i ini karena ada wawu mati setelah doma. Kemudian nu mad tobi'i karena ada wawu mati setelah doma. Mu mad tobi'i bukan nih, bukan. Kenapa? Karena di atas wawu itu ada hamzah, jadi dia bukan huruf wawu nih, huruf hamzah ini mu. Nah, bukan mu, bukan, tapi mu, mi kosor. Oke ya anak-anak, sampai sini ibu yakin kalian pasti paham. Duh bu, ternyata belajar tajwid itu gampang banget, saya baru tahu deh. Alhamdulillah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian mengerti dengan baik, jadi bikin kalian makin semangat belajar membaca Al-Quran. Hari ini kita belajar tentang mad tobi'i atau mad asli nih. Nah ini dia, kita hari ini sudah belajar mad tobi'i atau mad asli yang hurufnya ada 3, alif wawu ya, alif setelah fathah, wawu setelah domah, ya setelah kasroh. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nah setelah kalian bisa baca ini, ibu harapkan ketika kalian buka Al-Quran, kemudian kalian baca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan sadar. Kenapa harus sadar? Jadi pas kamu baca, kamu tahu, oh ini apa ya? Panjang apa pendek nih? Nah kalau kamu tahu, kalau kamu sadar, pasti insya Allah bacaannya juga benar sesuai dengan hukumnya. Oke ya anak-anak, sampai sini ibu rasa cukup dulu materinya, nggak usah banyak-banyak, kita sedikit-sedikit langsung kita praktekkan supaya semakin semangat belajarnya. Insya Allah kalian akan menjadi generasi Qurani yang berakhlak Qurani juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tugas kalian, tugasnya adalah coba kalian identifikasi atau kalian cari hukum mad tobi'i yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Oke ya, silahkan kalian hitung jumlahnya ada berapa dan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke ya anak-anak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.